Sementara itu pemirsa, akses jalan yang terputus akibat banjir dan tanah longsor di Tapanuli Tengah dan Sumatera Utara membuat penyaluran BBM ke wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara ini jadi terhambat. Sudah 2 hari terakhir ini, seluruh SPBU di Mandailing Natal tak lagi menjual BBM dan membuat warga kesulitan beraktivitas. Ya pemirsa, 2 warga tertimbun longsor, 3 bangunan warga rusak parah di kota Sibolga, Sumatera Utara. Hujan deras yang mengguyur wilayah Sibolga sejak Rabu malam menyebabkan terjadinya longsor di salah satu permukiman warga. Akibat peristiwa ini, 2 orang warga dilaporkan tertimbun material longsor, sedangkan 3 bangunan rumah warga mengalami rusak parah. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan Tim SAR langsung turun ke lokasi untuk melakukan evakuasi korban serta penanganan darurat. Warga sekitar diimbau untuk tetap waspada mengingat curah hujan masih tinggi. Pemirsa, sebuah jembatan di Kota Padang, Sumatera Barat hancur dan putus total diseret arus Sungai Batang Kuranji. Ya, warga terpaksa memutar ke jembatan pertigaan Kuranji yang berjarak lebih kurang 1 kilometer. Ya pemirsa, inilah detik-detik arus sungai yang menerjang jembatan bendungan Gunung Nago di Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Jembatan sepanjang 60 meter ini tidak kuat membendung hantaman arus sungai Batang Kuranji. Jembatan ini membentang di atas sungai Batang Kuranji dan menghubungkan kelurahan Lambung Bukit dengan Kapalokoto. Selain menghambat transportasi, putusnya jembatan juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Sementara itu pemirsa, petugas mengevakuasi 5 jenazah korban banjir bandang di kawasan Lubuk Minturun, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. 3 diantaranya warga perumahan Lumin Park, sementara 2 lainnya belum diketahui. Musibah ini terjadi pada Kamis dini hari. Seluruh jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Padang. Tim BPBD Kota Padang bersama TNI, Polri, dan para relawan masih melakukan pendataan serta pencarian di area terdampak sehingga jumlah korban kemungkinan masih dapat bertambah. Data BPBD Sumatera Barat hingga Kamis siang 9 orang meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah daerah. Paru-paru ambil lu. Ayo. Nah, mention di situ dulu, Pak. Ayo. Sampai buang dulu. Pemirsa, curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir di 9 kota dan kabupaten di Provinsi Aceh. Ya, sejumlah wilayah lumpuh total, tanpa listrik dan juga internet. Hujan dengan intensitas tinggi terus melanda Provinsi Aceh. Salah satu lokasi terparah berada di Kabupaten Aceh Utara. Ketinggian air di beberapa titik mencapai 2 meter lebih sehingga warga terpaksa mengungsi. Sementara warga lainnya memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Kondisi ini diperparah lumpuhnya alat komunikasi. Warga diminta selalu waspada banjir susulan yang datang tiba-tiba. Sementara hujan deras yang terus mengguyur kota Lok Semawe, Aceh selama sepekan terakhir menyebabkan banjir semakin parah. Aktivitas warga lumpuh total karena banjir merendam hampir seluruh wilayah kota. Sebanyak 68 desa di 4 kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Bahkan di beberapa titik terendah mencapai 3 meter. Banjir tidak hanya merendam rumah warga dan kantor pemerintahan, namun juga melumpuhkan jalur transportasi utama di jalan lintas nasional yang menghubungkan antar kabupaten dan provinsi. Kondisi ini menyebabkan lalu lintas lumpuh. Sementara banjir setinggi 2 meter merendam ribuan rumah warga di 5 kecamatan yang berada di Kota Langsa, Aceh.
ribuan warga pun terpaksa mengungsi. Banjir turut merendam sejumlah jalan protokol yang ada di Kota Langsa serta jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Akses masyarakat Kota Langsa terhadap listrik dan internet juga terputus akibat banjir. Belum dapat dipastikan kapan listrik dan internet dipulihkan karena 3 tower tumbang dan masih dalam upaya pemulihan. Dari Provinsi Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Petugas gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, Basarnas, BPBD Medan, dan BPBD Deli Serdang pada Kamis pagi mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet. Nunduk bu, sama diri kan. Ya. Terlihat petugas gabungan mengevakuasi anak-anak, bayi, dan lansia serta ibu rumah tangga yang terjebak di dalam rumah. Sebagian warga harus diangkut menggunakan perahu karet karena arus cukup deras dan ketinggian air terus meningkat. Banjir ini disebabkan oleh hujan deras yang melanda Medan dan sekitarnya, ditambah hujan gunung di wilayah Sibolangit Deli Serdang, sehingga Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Belawan meluap. Bang, banjirnya ini sejak kapan, Bang? Dari tadi malam dan sampai sekarang hujannya tidak henti-henti. Oh, terus? Saat sekarang ini masih naik juga. Warga berharap pemerintah Kota Medan segera memberikan bantuan terutama kepada warga di Kampung Aur, Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara menyebabkan terjadinya banjir bandang di sekitar lingkungan pondok pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Para santri sempat dibuat panik karena mereka biasa beraktivitas di sungai yang terjadi banjir bandang. Inilah video detik-detik bencana banjir bandang yang terjadi di aliran Aek Singolot, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Aliran sungai Aek Singolot meluap dahsyat akibat hujan yang terus mengguyur wilayah ini. Aliran sungai ini melintasi pondok pesantren Mustafawiyah Purbabaru hingga membuat para santri panik. Datangnya banjir bandang berlangsung cepat saat sebagian besar santri sedang beraktivitas mandi di sungai. Namun beruntung mereka telah mendapat informasi dari hulu sungai akan datangnya banjir hingga para santri tersebut sempat lari menyelamatkan diri.